Gimana ini? Bukankah aku baru saja memenangkan juara kontes koki? Aku tertimpa hingga tewas. Lalu, sekarang ini. Ini dunia lain. Aku pindah ke sini. Kamu akhirnya sadar. Aku kira kamu mati kelaparan. Kepalaku sakit. Ingatan ini. Karena petualang yang bodoh menyentuh larangan Cthulhu melepaskan monster besar ini. Cthulhu terbangun. Makhluk di dunia terkontaminasi. Kehidupan manusia menjadi sulit, sampai pendeta putih yang memiliki kekuatan pemurnian muncul. Akhirnya manusia bisa bernapas. Tetapi kekuatan manusia terbatas, pendeta putih memilih orang-orang berstatus rendah dan tidak memiliki kemampuan bertarung untuk dijadikan korban bagi Cthulhu dengan imbalan perdamaian sementara. Pemilik tubuh ini karena statusnya rendah, juga terpilih menjadi korban, jadi aku diikat untuk diumpankan ke monster. Kalau kalah lawan monster, mereka korbankan teman. Para pendeta putih ini bukan orang baik. Hei, Para korban, jangan bengong, ayo kerja. kalian merebut makanan kami sudah 3 hari tidak makan. Mana bisa kami kerja untuk kalian? Hahaha. Kalian hanyalah sekelompok babi yang akan dimakan Cthulhu. Apa perlunya makan? Sia-sia saja buang-buang makanan. Cepat, kemari bantu. Sudahlah, Kak Han. Kita semua tidak punya kemampuan bertarung. Kamu sendirian tidak bisa melawan mereka, jangan berlambat-lambat. Kalau tidak, air pun tidak akan kami beri. Kamu sebelumnya pingsan karena kelaparan, hemat tenaga. Sebentar, aku coba cari makanan untukmu. Jinga, kakak ini baik juga. Para pendeta putih menguasai kekuasaan dan kekuatan, tetapi tidak melindungi rakyat, malahan menganggap nyawa seperti rumput. Tidak bisa, aku harus cari cara. Kalau tidak, baru pindah sudah mati. Selamat Tuan, sistem Dewa Masak telah terbangun. Level awal 0. Mendapatkan alat tangkap level B. Dapat menangkap level B dan bahan makanan di bawahnya. Mendapatkan peningkatan kekuatan fisik. Wah, barang wajib untuk perjalanan antar dunia. Sistem datang. Kok sistem koki? Meskipun bidangnya cocok, tapi aku di tempat berbahaya begini, bukannya harusnya dikasih sistem pendekar? Lalu level bahan makanan ini gimana? Kayaknya ada jebakan. Apa aku harus terus dihajar monster seperti ini? Bagaimana sebenarnya cara menyelesaikan misi? Jangan bangun lagi. Kumohon. Saudara Xiao, cukup. Kau sudah cukup berbuat. Bawa Lan Yue pergi, aku akan coba menahan mereka. Kau harus lindungi Yue dengan baik. Jangan buang tenaga, Tuan Kota. Dengan kekuatan monster ini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Hahaha, dia benar. Kalian semua tidak akan pergi, atau aku beri kalian pilihan lain. Bagaimana jika kau jodohkan putrimu denganku? Dengan kecantikan bunga ini, aku pasti akan menyayanginya. Asalkan aku dikorbankan, Xiao Jin, ayah, dan semua orang bisa selamat. Jangan bodoh. Hanya pengecut yang butuh perlindungan dari pengorbanan wanita, dan orang rendahan seperti ini tidak akan pernah menepati janji bagaimanapun caranya. Jangan setujui apapun padanya. Kau bocah, ternyata cukup mengenalku. Memang, bagaimanapun aku tidak akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Nona, jika kau mati karenaku, aku akan hidup dalam rasa bersalah seumur hidup. Sistem, kau benar-benar tidak bisa diandalkan di saat kritis begini. Selesai. Kali ini aku benar-benar akan mati di sini. Xiao Jin, jangan tidur, buka matamu, Xiao Jin. Hahaha, akhirnya mati. Harus diakui, anak ini lumayan susah dibunuh. Sesuai kesepakatan kita, kota Zhao Hui untukmu. Tapi kau harus membantu kotaku, bisa memurnikan polusi tanpa syarat. Dan juga, hasil panen setiap tahun harus dibagi 30% untuk kami. Tentu. Asalkan kau membantuku mendapatkan kembali kekuasaan kota Zhao Hui. Semuanya bisa diatur. Lihatlah, Lan Yun. Inilah akibatnya melawan aku. Dasar binatang. Hematlah tenagamu. Xiao Jin sudah mati. Kalian semua tidak layak diinjak oleh polutan. Kau pikir dengan melepaskan benda ini kau bisa selamat? Kita semua akan mati, dalam bencana yang kau bawa. Kalian bisa, aku tidak. Asalkan memberinya cukup persembahan, bisa menenangkannya. Hentikan. Berhenti. Sebentar lagi aku bawakan persembahan untukmu. Ada apa? Kenapa dia lepas kendali? Baiki, cepat hentikan itu. Kau bicara enak, polutan kelas S super.
Coba hentikan, biar kulihat. Bukankah kau bilang asalkan memberi persembahan yang cukup? Bukankah itu akan mengamuk? Yang kupersembahkan sebelumnya semuanya kelas S. Kau yang serakah, memaksa melepaskan kelas S Super. Sudah kubilang, cepat atau lambat kalian akan membayar atas perbuatan kalian sendiri. Xiao Jin. Ternyata kembali di sini maksudnya mati terus kembali lagi. Sistem, tidak bisa diandalkan, benar-benar main kata-kata. Xiao Jin, kamu benar-benar tidak mati? Aku tidak mati. Selanjutnya, saatnya menghitung semua hutang. Dendam karena menusukku dengan tentakel tadi. Aku tidak akan mudah memaafkan. Pantasan alat peringkat S Super, kekuatannya sungguh luar biasa. Kamu barusan bilang mau ngapain sama kota Zhao Hui? Salah paham, salah paham. Aku sungguh cuma mau pinjam sedikit makanan. Semua itu, suruhan Baiki. Dasar pengecut, kabur aja nggak ngajak aku. Hei jangan, pukul lebih keras lagi. Memukul orang ternyata melelahkan juga. Baiki melarikan diri, dia pasti menyebarkan rumor buruk tentang kota Zhao Hui. Kedepannya, hal-hal seperti yang tergantung di luar akan semakin banyak, belum lagi berapa kali kita bisa bertahan dari serangan seperti ini, kita juga bisa mati kesal, jadi kita harus menyerang secara proaktif. Dulu, kekuatan kota Zhao Hui lemah. Aku tidak berani terlalu aktif, sekarang ada saudara Xiao. Aku akan melampiaskan semua kekesalan sebelumnya Xiao Wei. Bagaimana dengan pembangunan tempat penampungan baru? Tenang. Kak Xiao aku sendiri yang mengawasinya, uang juga tidak perlu khawatir. Waktu itu, Kak Han membawa senjata yang kau berikan. Setelah mengintimidasi banyak orang, para konglomerat itu sekarang memberikan uang semau mereka. Mereka tidak berani bicara omong kosong. Baguslah. Setelah selesai, tempatkan orang-orang di sana, yang mau ikut aku, suruh Kak Han pilih latih mereka. Kota-kota kecil di antara kota luar dan kota Zhao Hui. Bagaimana situasinya? Kota-kota ini sebelumnya sama seperti kota Zhao Hui. Semua ditekan oleh Jiang Mao. Sekarang Jiang Mao sudah ditangani. Banyak kota kecil seharusnya akan menyetujui aliansi. Ada satu masalah terbesar, di kota mana kekuatan utama pendeta Bai berada. Ini kota Xingyue pendeta agung yang berkuasa tertinggi tinggal di sini. Baiki pasti akan menipu pendeta agung untuk melawan kita. Kebetulan kita juga menguji sikap pendeta Bai lainnya. Jika semuanya seperti Baiki maka kelompok kekuatan di dunia ini perlu diacak ulang sepenuhnya. Ayah Tuan Xiao, wali kota-kota barat mengirim permintaan bantuan. Kota barat, tepat di antara kota Zhao Hui dan kota luar. Kekuatan pendeta Bai di kota barat lemah, jadi hanya bisa mencari perlindungan Jiang Mao. Selama bertahun-tahun tidak sedikit dieksploitasi, kami baru saja menangkap Jiang Mao kota. Barat sudah mendapat kabar wali kota-kota barat ini. Benar-benar pengecut dan tidak berdaya. Wali kota kita, mundur saja. Ini polutan level S pendeta Bai sudah gugur. Kita tidak bisa melawannya. Tunggu sebentar, aku sudah meminta bantuan ke kota Zhao Hui. Kota Zhao Hui sekarang juga kacau. Mereka belum tentu punya waktu untuk mengurus kita. Cepat pergi, wali kota. Tapi bagaimana dengan warga kota? Hanya level S saja berani sombong begini. Wali kotamu, kau tidak apa-apa. Kau sekali pukul membunuh level S, Level S itu apa? level Super S, saudara Xiao, juga kubunuh. Situasi di sini jauh lebih buruk daripada kota Zhao Hui. Kenapa orang di kota ini sedikit sekali?
Jiang Mao kepada kami memungut biaya perlindungan yang mahal. Semua orang mengencangkan ikat pinggang untuk mengumpulkan makanan baginya. Banyak orang mati kelaparan, banyak juga yang tidak tahan pergi. Sialan. Tidak mencincangnya sampai hancur lebur sungguh terlalu murah untuknya. Sampai. Ini bentengku. Rumah reyotmu ini sekali tendang langsung kulempar berani-beraninya disebut benteng. Maaf. Di kota hanya ada makanan ini sekarang kami tidak bisa menjamu dengan baik. Jangan marah, Bapak. Bapak mau makan apa? Saya akan usahakan sekarang. Tidak bisa terus begini. Kadal besar yang baru saja dibunuh bantu aku bawa masuk. Mau makan daging naga? Teksturnya kenyal. Tidak ada bau amis yang kuat bisa dimakan. Kita mau makan ini? Aku cari pisau tajam untuk membelahnya. Tidak usah, berdiri agak jauh dan lihat saja. Dulu ada Pauding menyembelih sapi. Hari ini aku Xiao Jin akan membelah seekor naga besar untuk kalian makan. Jangan buru-buru, ini baru mulai. Tidak menyangka ada daging premium seperti ini tanpa diolah untuk hilangkan bau amis dimasak pun sangat harum. Makan. Enak sekali. Bagaimana bisa ada makanan seenak ini di dunia? Tuan Xiao, terima kasih banyak. Penduduk kota barat sudah lama tidak makan kenyang. Kau juga lihat, makhluk yang diburu oleh orang-orangku bisa dimurnikan sepenuhnya. Aku bisa membantu mengatasi masalah polusi dan makanan di kota barat. Kau mau bekerja sama dengan kami? Tentu saja aku sangat bersedia bekerja sama dengan Anda, tapi situasi kota barat juga sudah Anda lihat, kami sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Aku tidak kekurangan logistik, aku perlu tuanmu menyediakan satu hal untukku. Apa yang dibutuhkan Tuan Xiao? Asalkan tidak membahayakan penduduk kota baratku, Posisi wali kota pun bisa kuberikan padamu. aku lihat tuanmu ahli dalam mengumpulkan intelijen. Aku hanya perlu kau memberiku informasi saja. Setuju. Tidak baik. Liontin peninggalan leluhur memberi peringatan. Ketulhu sedang menerobos segel. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan, kota Zhaohui terhasut oleh polutan. Mereka menipu penduduk untuk memakan polutan dan mengusirku. Apa? Pantasan Liontin mengeluarkan peringatan begitu kuat. Jika tidak segera dihentikan, Ketulhu akan dibangunkan oleh mereka. segera berangkat. Menuju kota Zhaohui, orang yang meninggalkan cahaya, harus dihukum. Kau melakukannya dengan baik. Nafsu tidak bisa dikendalikan, harus menghadapinya. Diam. Bukan giliranmu untuk menggurui. Persembahkan korban dengan kekuatan besar, aku bisa mewujudkan keinginanmu. Korban? Ada seseorang yang paling cocok jadi korban? Seharusnya dia dimakan sebagai korban, sekarang dia malah membuatku begini. Xiao Jin, aku akan membuatmu lenyap bersama kota Zhaohui. Hahaha. Selamat datang, Pendeta Agung. Para pendeta putih yang terhormat. Maaf mengganggu, kami datang ke sini terutama untuk kota Zhaohui. Saya tahu. Lan Yun, si bodoh itu, berani-beraninya mengusir pendeta putih. Menurutku dia akan membawa seluruh kastil ke neraka. Bagaimanapun, ada banyak orang tak berdosa di kota. Sebaiknya aku bicara dulu dengan Lan Yun, dia sudah sepenuhnya terpesona oleh penipu itu. Pendeta Agung, apapun yang Anda katakan, dia tidak akan mendengarkan. Aku juga setuju, bertemu Lan Yun akan berbahaya bagi Anda. Menurutku, kita harus bersiap sebaik mungkin. Jika terjadi pertengkaran, kita tidak akan terkendala oleh Lan Yun. Karena kalian semua berkata begitu, Maka aturlah persiapan lebih awal. Tapi harus ada perintah dariku. baru kita bisa menyerang. Lapor. Pendeta Agung dan Wali Kota Utara membawa pasukan besar, sedang menuju ke kota Zhaohui.
Pendeta Agung sudah tiba, Baiki ternyata bergerak cepat sekali. Cepat, bariskan pasukan, tunggu. Selain itu, bantu aku siapkan beberapa barang. Apakah barang yang aku minta sudah siap? Sudah sesuai permintaanmu, sudah diatur orang. Tapi, untuk apa kamu meletakkan barang-barang itu di luar gerbang kota? Negosiasi, sekalian menguji kepribadian pendeta agung itu. Tunggu dan lihat saja, pasti menarik. Kamu Xiao Jin? Kamu yang menghasut Lan Yun mengusir Baiki, apakah Baiki tidak memberitahumu kenapa dia diusir? Apalagi, karena kamu serakah dan haus kekuasaan. Ingin menggantikan posisiku, lalu menggunakan tipu daya. Untuk menghasut wali kota dan rakyat kota Zhao Hui. Semua yang dia katakan, adalah kejahatan yang dia sendiri lakukan. Kurang ajar. Pendeta Putih adalah orang paling mulia di dunia. Mana bisa kau fitnah seenaknya? Justru karena ada orang sepertimu yang menjilat tanpa tahu benar salah, makanya Pendeta Putih jadi dijunjung tinggi, membuat mereka berbuat semena-mena. Berani-beraninya kau bersikap kurang ajar, anak muda, aku lihat kamu bukan orang yang tidak mau mengerti, maukah kau menerima ujian dariku? Kamu bukan guruku, apa hakmu mengujiku? Undangan langsung dari Pendeta Agung. Kau berani menolaknya? Tidak tahu untung. Sepertinya kau perlu diberi pelajaran, baru tahu apa itu hormat. Han Ge, Xiao Wei, bantu aku. Kita mulai bekerja. Mau apa kau? Mau bertengkar? Sudah tidak pagi, waktunya makan. Banyak orang sedang membicarakan urusan penting. Kamu malah mau masak? Kamu sakit kepala ya? Kamu, apa tuling? Xiao Jin, kamu hebat sekali. Tanpa menggunakan satu prajurit pun, kamu berhasil melemahkan kekuatan kota utara. Kamu punya otak bagaimana sih? Pintar sekali. Perang itu intinya mengandalkan tekad, dan rasa lapar adalah yang paling menggerogoti tekad. Apalagi di tempat seperti kota utara yang padat penduduk, pasokannya tidak terlalu banyak, rasanya juga tidak enak. Jadi sulit untuk tidak tertarik dengan makananku. Oh begitu? Ternyata ini siasat. Pantas saja kamu minta ayah membantu mendirikan semua ini di pinggir kota. Dasar bajingan. Perang bukan main-main, apa kau pikir aku akan mengalah? Anak muda, kau memiliki kecerdasan yang tinggi. Kenapa kau melakukan hal yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan? Kejam dan tidak berperi kemanusiaan? Kalian membawa senjata menyerang kotaku, kami hanya melakukan pertahanan yang seharusnya. Di matamu itu dianggap kejam? Apa sebaiknya kami diam saja, pasrah dibunuh dan dirampok, baru tidak disebut kejam? Bukan itu maksudku. Itu polutan level S. Semua imam putih bersiap untuk melakukan pemurnian. Tuan, sekarang sedang masa kritis pertempuran, kita tidak bisa membagi kekuatan untuk menghadapi polutan. Tugas utama imam putih adalah memurnikan polusi. Musuh utama manusia adalah polutan. Apa kau lupa semua itu? Dia tidak lupa, hanya saja dibandingkan dengan apa yang dia inginkan, nyawa orang lain tidak berarti sama sekali. Dasar rakyat jelata, diam, dengar, imam besar, Baiki dalam hatinya merasa dirinya lebih tinggi. Kita semua hanya batu pijakan di bawah kakinya. Baiki, apa yang dia katakan benar, dia menyebarkan fitnah. Para imam putih, mulai pemurnian. Dasar bodoh. Tinggal cari cara mengarahkan polutan ke pihak musuh kan? Buat apa memurnikan? Buang-buang tenaga. Dapat. Baiki, apa yang kau lakukan? Mereka musuh, mati pun tidak sayang. Kau melanggar sumpah imam putih. Sumpah omong kosong, aku punya kekuatan besar, harusnya aku punya hak kekuasaan mutlak, bukan dipermainkan oleh orang-orang bodoh ini. Kau benar-benar tidak bisa diselamatkan. Bukankah kau ingin menguji kemampuanku? Lihat sendiri, ini, kelelawar ini ternyata dimurnikan 100%. Bagaimana caramu melakukannya? Karena kau masih punya hati nurani, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Aku memiliki kemampuan pemurnian yang lebih kuat daripada pendeta putih. Baiki, munafik itu, takut aku merebut posisinya, dengan segala cara ingin menyingkirkanku. Untuk itu dia membunuh banyak orang tak bersalah. Untuk mencegah lahirnya pendeta putih baru yang mengancamnya, dia bahkan menggunakan kekuatan militer untuk mengumpulkan pemuda berbakat, pendeta putih, dan membunuh mereka terlebih dahulu. Tulang-tulang dikubur di belakang kamp penampungan yang dia bangun. Jadi, kau ingin memanfaatkanku untuk melawan Xiao Jin? Kau hampir membuatku menyerang orang yang jujur dan baik hati. Ya, memangnya kenapa? Sekarang formasi sudah aktif, aku ingin lihat bagaimana kalian menghentikannya.
Kau gila? Kau ingin menghancurkan seluruh kota Zhaohui? Hahaha, memangnya kenapa? Karena kota Zhaohui sudah bukan milikku lagi, apa gunanya tetap ada? Baiki, kau benar-benar sampah di antara para pendeta putih. Memalukan, aku adalah tuan kota Zhaohui. Dialah yang merebut segalanya dariku, bahkan jika aku tidak muncul. Pada akhirnya kau akan menuai akibatnya sendiri. Kau sebaiknya pikirkan dulu bagaimana menahan kekuatan formasi ini. Celaka. Sistem hanya punya alat untuk melawan polutan, tidak ada untuk melawan formasi Baiki. Ada apa? Kenapa tiba-tiba gempa? Apa di skill yang bisa berguna? Ketemu. Di dalam hadiah acak dari Blind Box, ada skill regenerasi Ibu Pertiwi, itu bisa membuat tanah yang rusak kembali subur. Tidak tahu apakah bisa saling meniadakan dengan formasi? Sudahlah, coba dulu. Beruntung aku membawa liontin ini, yang ditinggalkan pendeta putih pertama, di dalamnya tersegel kekuatan misterius pendeta putih pertama. Orang tua, Akhirnya kau mau mengeluarkan barang berharga ini? Jangan biarkan dia mengambil liontin, cepat, hentikan dia. Celaka. Baiki benar-benar pantas mati. Bahkan jika dia dikuliti hidup-hidup, sulit menebus kejahatannya. Maaf. Aku tidak bisa lepas dari kesalahan. Aku tidak seharusnya mempercayai kebohongannya dan memasang formasi mengerikan ini. Prioritas utama bukan menyalahkan, melainkan menyelamatkan dan memperbaiki kota Zhaohui. Pasukan sudah melakukan penyelamatan. Tapi kota rusak parah seperti ini, tidak bisa diperbaiki dalam waktu singkat. Jangan khawatir, aku punya cara. Gunakan skill regenerasi Ibu Pertiwi. Mustahil. Ini adalah keajaiban. Dengan kekuatanmu, manusia pasti bisa mendapatkan kembali cahaya. Urusan kota sementara selesai, bukankah seharusnya kau menjelaskan soal liontin? Liontin itu tidak hanya mencatat sihir yang digunakan pendeta putih pertama, tetapi juga mencatat data tentang Cthulhu, di dalamnya ada cara membangunkannya sepenuhnya. Salahku, karena lengah sejenak. Sebelumnya aku merasakan Cthulhu mulai bangun, tapi tidak menyelidiki dengan teliti, sehingga memberi Baiki kesempatan. Sekarang bicara ini sudah terlambat, karena di dalamnya ada cara untuk membangunkannya, lalu adakah cara untuk membunuh atau menyegelnya? Ada, tapi sangat sulit. Sesulit apapun, harus dicoba. Jika Baiki benar-benar membangunkan Cthulhu, umat manusia akan hancur. Ini adalah lembah tempat Cthulhu pertama kali bangun. Di dalamnya ada sejenis tanaman merambat yang warnanya sama dengan langit, dan tubuhnya memancarkan cahaya. Namanya akar asal, itulah satu-satunya yang bisa membuat Cthulhu kembali tidur. Lalu tunggu apa lagi? Ayo segera berangkat mencarinya, jangan buru-buru, dengarkan aku sampai selesai. Tempat ini sudah bertahun-tahun tidak ada yang berani menginjakkan kaki, karena polusi di dalamnya adalah yang terkuat di dunia. Saat Cthulhu bangun dulu, semua orang yang tinggal di dekat sini menjadi gila dan bermutasi. Hanya dengan mendekat, makhluk hidup akan tercemar. Jadi masuk ke dalam sangat bermasalah. Setelah sistem terbangun, sepertinya aku tidak terpengaruh oleh polutan. Terakhir kali ditusuk oleh tentakel polutan level Super S, tidak membuatku tercemar. Aku akan pergi. Aku punya cara untuk melawan polusi. Selain itu, kita harus mengumpulkan semua penguasa kota. Sekarang bukan waktunya untuk bertengkar, kita harus bersatu melawan polusi. Orang tua, anak-anak, wanita, dan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan bertarung, semuanya lindungi. Pengaturanmu sangat matang. Kalau begitu, sudah diputuskan. Makan dulu. Urusan penting sudah selesai dibicarakan, kita harus membahas masalah kompensasi. Bukankah kau sudah memperbaiki kota? Aku yang memperbaikinya. Apa hubungannya dengan kalian? Membunuh begitu banyak orang di kota Zhaohui, jika tidak membayar harga, apa hati nurani kalian tenang? Sialan. Tadinya aku ingin menggunakan kekuatan imam besar untuk menduduki kota Zhaohui. Tidak menyangka, Lan Yun merekrut orang yang begitu hebat. Setelah aliansi terbentuk, aku pasti akan duduk di posisi pemimpin aliansi. Dengan begitu, sumber daya yang paling melimpah akan menjadi milik kota utaraku. Para hadirin, hari ini saya kumpulkan kalian semua karena Cthulhu akan bangun.
Saya harap kalian bersatu melawan Cthulhu bersama-sama. Kota timur kami bisa bertahan sendiri, tidak perlu bersatu dengan sampah seperti kalian. Semua imam putih harus ikut aku melawan Cthulhu. Apa yang bisa kau lawan? Tinggalkan satu untukku saja. Setelah Cthulhu bangun, seluruh dunia akan tercemar. Apa gunanya menyisakan satu imam putih? Dasar bodoh. Baiklah, saudara Juncong, di masa kritis ini, ikutilah pengaturan imam besar. Karena kita mau bersekutu, bukankah harus memilih seorang pemimpin? Jiang Mao yang terkuat sudah mati. Dari kota yang tersisa, kota utaraku, yang paling kuat. Siapa lagi yang pantas jadi pemimpin kalau bukan aku? Kau benar, aku usul. Biarlah orang yang memiliki kekuatan dan kepemimpinan menjadi pemimpin. Tuan Xiao Jin memiliki kekuatan besar dan kecerdasan luar biasa. Aku usul dia menjadi pemimpin. Apa? Xiao Jin? Memang tidak ada yang lebih cocok dari Tuan Xiao. Aku setuju. Tuan Xiao tidak hanya kuat, tapi juga dermawan. Dia pasti bisa memimpin kita melewati masa sulit. Bagaimanapun, akulah yang paling berhak. Apa mereka buta? Mereka malah memilih seorang juru masak tanpa kekuasaan. Aku tidak setuju, dia cuma anak kecil tanpa kota, sendiri tidak pantas jadi pemimpin. Si pengacau muncul. Tuan Xiao memang hebat. Tapi dia belum punya pengalaman sebagai pemimpin. Lagi pula dia akan mencari tanaman asal. Kalau terjadi sesuatu, menurutku, Tuan Wali Kota Jiang benar, menjadikan Tuan Xiao pemimpin terlalu tidak stabil. Lebih baik biarkan wali kota terkuat yang menjabat, bukankah yang terkuat juga, kota Zhao Hui kami. Bahkan jika aku pergi masih ada wali kota Lan Yun dan Nona Lan Yuehu. Kau bercanda? Luas dan populasi kota Zhao Hui hanya setengah dari kota utaraku. Memang dulu begitu, tapi apa kau lupa kota luar sekarang juga di bawah kekuasaan kota Zhao Hui? Jangan bertengkar, sudah diputuskan, pemimpin aliansi adalah Tuan Xiao Jin. Jika dia tidak ada wali kota, Lan Yun yang akan menggantikan, aku akan membantu dari samping. Ada keberatan lain? Tidak. Tidak. Akulah yang paling berhak. Berani-beraninya tidak memilihku jadi pemimpin. Cari Kak Xiao ya. Di dapur. Xiao Jin, aku mau ikut kamu cari tanaman asal. Sangat berbahaya. Kamu tidak bisa ikut denganku. Justru karena berbahaya aku harus pergi. Aku tidak bisa melihatmu berisiko sendirian. Aku bisa melawan polusi. Kamu tidak bisa. Jika kamu kenapa-napa, bagaimana aku? Kamu tinggal di sini. Jaga kota Zhao Hui dan semuanya. Tenang, aku akan kembali. Kamu harus kembali. Coba lihat, di sini. Hancurkan. Ma, Andu. Mau apa kalian? Aku tidak setuju, seorang koki jadi pemimpin kita. Aku mau kudeta. Karakter apa sih wali kota timur ini? Kelihatannya nggak terlalu pintar. Perasaanmu benar. Dia memang pintar banget. Jangan bergerak, kalau nggak nurut, aku habisi kalian. Sudahlah. Dengan pasukan udang-udangmu itu, aku mukulin kamu saja sudah bikin malu. Berani kamu meremehkanku? Aroma apa? Wanginya. Mau makan? Mending duduk dulu makan, bagaimana? Jangan kira pakai barang begini bisa menggodaiku. Aku bilang, aku cuma merasa lapar, berantem rugi. Mereka ini kayak siluman kelaparan ya, makannya banyak banget. Si pintar ini mungkin juga punya sifat rakus. Pertama kali aku makan masakan Kak Xiao, apa aku juga kayak gini? Citra diriku. Sistem, putar musik penenang. Aku kenyang. Melihat masakanmu seenak ini, asal kamu serahkan posisi pemimpin padaku, aku jadikan kamu wakilku. Siapa yang suruh kamu kudeta? Jiang, nggak ada. Aku sendiri merasa kamu nggak pantas jadi pemimpin. Pasti Jiang Jin. Di rapat sok peduli sama semua, Padahal ambisinya kelihatan di muka. Jangan terlalu semangat. Kita ngobrol. Setelah jadi pemimpin mau ngapain? Tentu buat kalian semua tunduk padaku, dan kota timur jadi kota paling kuat, ngantuk. Aku nggak ngantuk. Aku mau kudeta. Ngantuk ya tidur. Tunggu saja. Setelah bangun, aku tangkap kamu. Kak Xiao, Kau suruh Xiao Wei kasih obat tidur ya? Enggak. Mereka pingsan sendiri karena makan. Makan bisa bikin pingsan. Lama nggak makan, tiba-tiba makan banyak, kebanyakan karbohidrat sih. Ikat.
Kita pinjam barang dari Jiang Jin, tidak tahu bagaimana perkembangan pemberontakan Junchong. Penguasa Jiang Cheng, aku mau pinjam sesuatu darimu. Bodoh. Begitu cepat sudah ditangkap, tidak menyebabkan kerusuhan sama sekali. Jika dia mengkhianatiku, aku akan dicemooh oleh aliansi. Tidak tahu apa yang ingin dipinjam oleh pemimpin. Kota Zhaohui sekarang sangat kuat, seharusnya tidak kekurangan pasokan. Pasokan memang tidak kurang, tapi kami kekurangan senjata. Ku dengar senjata buatan Kota Utara adalah yang terkuat di antara semua kota. Aku ingin Kota Utara menyuplai senjata untuk semua. Kau pasti tidak akan menolak, kan? Ini. Aku. Senjata Kota Utara tidak terlalu banyak. Jika kau ambil, tentara kami tidak akan punya, tenang saja. Aku akan mendistribusikannya secara merata, tidak akan pilih kasih, atau jangan-jangan. Penguasa Jiang Cheng tidak mau berkontribusi untuk aliansi? Tentu saja mau. Aku akan menyuruh seseorang mengantarkannya nanti, tidak perlu repot. Aku sudah bawa orang. Kau antar kami ke gudang senjata, kami ambil langsung. Itu tentu yang paling mudah. Wandas, silakan ikut aku. Sialan Xiao Jin. Dia sengaja, kan? Bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menyembunyikan. Aku tidak punya waktu lebih untuk menundukkan Kota Utara. Hanya bisa mengurangi daya serang mereka, dia pasti akan menunggu sampai aku pergi baru mulai berulah. Kalian harus benar-benar waspada padanya. Ambil ini, lindungi dirimu, dan semua orang. Ingat kata-kataku. Aku akan. Kau juga harus menepati janji. Jangan ingkar. Tenanglah. Aku bilang akan memasak untukmu seumur hidup. Penguasa Jiang Cheng, selama aku pergi, tolong jaga kota Zhaohui. Tenang saja. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Di sini, catatan Liontin itu benar. Setelah Cthulhu bangun kesadarannya pindah ke sini. Kau datang. Di mana persembahanku? Dia melarikan diri. Sebutkan namanya. Xiao Jin, dia adalah persembahan yang kuberikan padamu. Dia sejak awal adalah persembahan. Xiao Jin, dia pergi mencari akar sumber. Dia ingin menyegelku. Cepat bunuh dia. Bunuh dia. Kau akan bangun. Dia memiliki kekuatan yang lebih besar dari Pendeta Putih. Tidak ada yang bisa keluar dari tempat itu. Pantasan tempat paling tercemar. Asap hitam ini membuat mata perih. Begitu tugas ini keluar, mencari barang saja tidak cukup. Ini pertama kalinya sistem memberi hadiah item yang berhubungan dengan juru masak. Apa dia akhirnya ingat namanya sendiri? Aku dibenci sistem. Benar, perasaanku tidak salah. Sistem selama ini membantuku memblokir polusi. Baik, cepat selesai. Sebentar lagi aku akan bangun. Sudah dimulai secepat ini? Ternyata tempat ini tidak bisa diremehkan. Terus begini hanya sia-sia. Aku harus segera menemukan sumber polusinya. Aku menyatakan kamu adalah spesies paling gila yang pernah kutemui. Sumber energi hitam di sini adalah kamu, kan? Ayo, biar kulihat seberapa hebat dirimu. Ku dengar Tuan Xiao menjadi pemimpin aliansi. Ya, saat Jiang Mao masih ada, setiap hari mengadakan pertarungan, setiap hari beberapa orang mati. Tuan Xiao juga memberi kami makanan yang cukup. Dulu mana ada kehidupan sebaik ini? Kami benar-benar beruntung, bertemu orang baik seperti ini. Dan sejak dia muncul, polutan semakin berkurang. Aku rasa tidak lama lagi, polutan bisa dimusnahkan sepenuhnya. Ada pasukan menyerang kita, lari. Serbu, kuasai kota luar. Setelah aku duduk sebagai pemimpin, Lihat kalian masih bisa sombong apa lagi. Siapa?
Ternyata apa yang dikatakan Xiao Jin benar. Kamu benar-benar menyerang kota luar saat dia pergi. Setelah aku pergi, Jiang Jin akan karena takut pada imam besar, tidak berani bertindak langsung di kota Zhao Hui, tapi pertahanan kota luar lemah, dia pasti akan mencari cara untuk menguasai kota luar, lalu mengepung kota Zhao Hui dari luar. Kamu harus selalu perhatikan situasi kota luar. Lan Yue, berani-beraninya kau menggagalkan rencanaku? Di saat bahaya besar, kau malah menyakiti sesama demi kepentingan pribadi, benar-benar lebih rendah dari binatang. Apa yang kau tahu? Xiao Jin hanya akan membawa kehancuran, dialah sumber segala bencana. Sumber bencana adalah hati kalian yang penuh kejahatan. Sudahlah, bicara tidak berguna. Kau pikir hanya dengan pedang usang bisa menghalangiku? Aku membawa seluruh pasukan kota utara. Oh, begitu? Kakak Xiao, sudah menduga kau akan begini, dan menyuruh kami bersiap lebih dulu. Sial, rencanaku ternyata ketahuan. Sampai pada titik ini, aku sudah tidak punya jalan mundur. Serbu, bunuh mereka semua. Bayarlah dosa untuk arwah yang mati di tanganmu. Oh, keterampilan mencairkan, benar-benar mengalahkan properti Palu Dewa Rajaku. Kalau begitu, coba ini. Hehe, kau membuatku bertarung selama 10 menit. Aku beri nilai 5, dari skala 100. Selanjutnya, temukan Fine asal. Apa? Apakah kadal itu bukan pusat aura hitam? Sebenarnya apa itu? Kau pikir, hanya kau yang punya senjata kuat? Pedangku telah diberkati oleh pendeta putih. Pedang itu telah membantuku membunuh banyak polutan level S. Hari ini akan kuberi darahmu padanya. Tunggu. Mati begitu cepat. Sungguh terlalu mudah bagimu. Putri Lan Yue, kau tidak apa-apa? Berkat pedang Xiao Jin ini, entah bagaimana keadaannya di sana. Oh begitu. Tempat ini adalah sumber dari aura hitam, semua makhluk lain terpengaruh olehnya. Saat ini, keterampilan yang cocok digunakan di sini, hanya kekuatan regenerasi Dewi Ibu Pertiwi, tapi ini hanya skill level S. Tidak bisa menangani polusi di tempat ini. Andai saja bisa digunakan secara kombinasi, astaga, benar-benar bisa dikombinasikan? Ini hadiah dari membuka level di atas S, padahal sebelumnya hanya bisa digunakan sendiri. Ini tanaman asal mula, bau yang penuh kehidupan. Manusia. Kau ternyata menemukan tanaman asal mula kau ini apa? Kau masuk ke tempat kebangkitanku tapi tidak tahu siapa aku? Kau Ketulhu? Tidak salah. Jika itu memang Ketulhu terlalu lemah, meskipun aku belum sepenuhnya bangkit tapi membuatmu tetap di sini. Masih mudah, setelah sekian lama, hanya produk cacat, sepertinya kau tak perlu bangkit, tidurlah selamanya. Bisa beregenerasi. Cukup hebat. Aman, hampir tulangku, hancur. Tak ada waktu bermain denganmu. Aku masih harus pulang menemani pacarku. Untung yang datang hanya avatar, masih bisa diatasi manusia. Kau memang punya sedikit kekuatan, dengan kondisiku sekarang, aku tak bisa membunuhmu. Karena tak bisa membunuhmu, biarkan kau dan tanaman asal mula tinggal di sini selamanya.
Kau berani keluar, kita bertarung sampai mati. Apakah Xiao Jin sudah mati? Manusia itu terlalu kuat. Bayanganku tidak bisa melawannya. Kenapa? Rakyat jelata terkutuk itu. Kenapa dia selalu selamat? Tidak ada persembahan. Aku tidak bisa bangun sepenuhnya. Aku punya persembahan. Aku punya persembahan satu kota. Kotaku sudah hilang. Semua karena Xiao Jin, semua karena rakyat jelata itu. Aku ingin dia mati. Aku harus membuatnya mati, berapapun harganya. Apakah kamu rela memberikan segalanya untuk keinginanmu? Apapun, asal dia mati. Kemari, mendekatlah. Bangunlah, bangunlah, Cthulhu, bangunlah. Sedikit lagi, biarkan aku mendengarkan isi hatimu. Bagus sekali. Sekarang, ikuti petunjuk. Lepaskan belengguku. Ya, Sambutlah kembalinya tuanku. Sambutlah kembalinya tuanku. Kenapa langit tiba-tiba gelap? Cthulhu telah bangun, cepat mundur, jangan berlama-lama. Segera mundur, suruh warga kota bersiap secepat mungkin, berangkat 1 jam lagi. Tidak, dengan begini kita tidak akan bisa keluar. Item kelas S+, bahkan tidak bisa menghilangkan kabut hitam ini. Kalau begini, apalagi pulang, pasti aku akan terjebak mati di sini. Tenang, jangan gelisah, pasti ada cara untuk mengatasinya. Batu-batu dan pepohonan masih ada, berarti aku masih di hutan. Hanya arahku yang dikacaukan oleh kabut hitam. Mungkin jika menemukan arah yang benar, aku bisa keluar. Tidak bisa melihat apa-apa. Bagaimana menentukan arah? Benar-benar seperti labirin. Tunggu. Labirin. Oke, sistem. Syukurlah antarmuka sistem tidak terpengaruh kabut hitam, bisa digunakan dengan normal. Aku ingat ada item ini. Ketemu. Item ini paling cocok digunakan di labirin. Cepat, cepat. Jangan sayang barang bawaan, selamatkan nyawa lebih penting. Kalian cepat pergi, aku akan coba menahannya. Aku bantu kamu. Kak Han, lari. Benda ini tidak bisa dihadang. Yue, cepat mundur. Masa sih? Apa di dalam kegelapan itu benar-benar ada Minotaur? Cthulhu, kau menjiplak mitologi Yunani? Ada apa? Tiba-tiba pusing. Apa karena tanah bergoyang hebat, mabuk? Kegelapan ini menghubungkan semua ruang waktu dan dimensi. Ini adalah penguasa dimensi tinggi, yang datang dari dimensi tinggi. Karena kau bertemu dengannya, kau harus mengikuti kehendaknya. Lupakan identitas aslimu. Serangan kalian tidak akan mempan sama sekali. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menunda. Kalian cepat pergi. Semoga saudara Xiao berhasil mendapatkan Fain asal. Ini adalah harapan terakhir umat manusia. Aku Bunglon.
Tidak. Aku bukan bunglon. Aku Xiao Jin. Aku mencari yang bisa mengalahkan Cthulhu, pohon asal. Diam. Bagaimana mungkin? Penguasa dimensi tinggi. Keberadaan dimensinya lebih tinggi dariku, jadi semua caraku tidak efektif untuknya? Apa? Bahkan serangan senjata pun bisa terkikis. Inikah kengerian dimensi tinggi? Kalau terus bertarung seperti ini, aku akan terurai sedikit demi sedikit, pasti terjadi cepat atau lambat, harus cari cara. Tidak baik. Tempat apa ini? Aku mati? Ini? Dimensi asal penguasa dimensi tinggi. Dia membawaku ke sini. Di sini bahkan tidak ada gravitasi. Tidak bagus. Aku harus cari cara kembali. Di ruang ini, kondisiku sama persis dengan benda lain. Aku benar-benar tidak bisa memegang senjata. Apakah kali ini aku benar-benar akan mati di sini? Jangan menyerah. Semuanya, Lan Yue masih menungguku. Apalagi yang bisa digunakan? Pikir lagi. Keduanya adalah artefak Dewa Raja. Apa yang terjadi jika digabungkan? Artefak puncak terbentuk. Tongkat Dewa Ruang Waktu. Ini adalah kekuatan primordial yang melahirkan beberapa Dewa Raja, mengendalikan waktu dan ruang. Ruang dan waktu. Keunggulan penguasa dimensi tinggi dibanding aku adalah dia mengendalikan waktu. Dengan alat ini, waktu tidak akan lagi menjadi kelemahanku. Sayang sekali, ruang dimensi tinggimu sudah kupecahkan. Kamu harus pergi sekarang. Hampir saja mati. Sekarang bukan waktunya lengah. Harus cepat kembali. Ini adalah tidak baik. Cthulhu sudah sepenuhnya bangun. Kontaminasi mulai menyebar. Waktu tidak banyak lagi. Sudah sampai batas ya? Jangan nangis. Belum sampai titik akhir. Xiao Jin akan kembali menyelamatkan kita. Semua sudah kehabisan tenaga, Yue. Jangan menyerah. Tidak bisa menunggu lagi. Tempat itu diselimuti polusi, penuh bahaya, dengan dia sendiri, tidak akan kembali. Aku tidak percaya. Dia bilang akan kembali, pasti akan kembali. Bangun. Bertahan sebentar lagi. Kalau kita selamat sekali lagi, Xiao Jin akan kembali. Hati-hati, Yue. Kamu kembali. Ingin aku mati? Belum semudah itu. Apakah ini? Kau benar-benar menemukannya? Bagaimana cara pakainya? Suruh Cthulhu memakannya. Beri dia makan. Sepertinya agak sulit. Masalah dunia, ya? Pertanyaan, bagaimana memberi pada monster yang 100 kali lebih besar dariku, yang bisa menghancurkanku dengan satu jari, monster yang bisa menghancurkan bumi dengan mudah, makan sehelai rumput? Kenapa kamu tidak berharap saja ia berubah menjadi sapi dan datang menggigit? Jika misi ini selesai, aku bisa membanggakannya seumur hidup. Sepertinya aku lupa sesuatu. Ini terlalu besar, terlihat seperti berdiri di samping bumi dari dekat. Dampak visualnya sangat kuat.
Matilah kau. Berhasil. Item terbaik sistem bisa mengalahkannya. Astaga. Item terbaik jadi sia-sia, ini gila. Gabungan item SS ganda, pedang es dan api. Kena tebas. Sintesis item S-Rank ganda, tongkat matahari purba. Gawat, nyawa bos utama tebal banget. Sistem, kamu masih punya item yang lebih bagus yang belum dipakai? Item terbaik sudah mencapai batas sistem ini. Kemampuan sistem isekai biasa, bukannya biasanya yang terkuat di dunia? Sistem, kenapa kamu tidak bisa diandalkan? Manusia, kamu menarik. Sistem bahkan tidak bisa sepenuhnya memblokir serangan mental Cthulhu kah? Kemarilah, manusia. Tidak bisa, kalau begini terus, aku akan dikendalikan olehnya, aku harus mencari cara, memblokir serangan psikisnya. Kalau tidak, aku tidak bisa mendekatinya sama sekali. Jadi pengikutku, manusia. Sintesis item Double Super S, berkah dewa kebijaksanaan. Harus cepat diselesaikan. Orang ini punya terlalu banyak skill. Cepat makan. Xiao Jin. Akhirnya berhasil membuatnya memakannya. Aku ingat, Ben Yuan Ziteng secara alami mengalahkan Cthulhu, jadi tidak mungkin membuatnya memakan Ben Yuan Ziteng yang belum diolah. Apa? Kau mata-mata Cthulhu, ya? Informasi di Liontin itu terlalu banyak, kebanyakan hanya kulihat sekali. Ingat, aku kurang ingat. Itu akan datang lagi. Bagaimana cara menangani ranting sumber? Aku juga tidak tahu. Tidak tahu. Liontin hanya mencatat bahwa kita harus menyembunyikan bau ranting sumber, tapi indera penciuman Cthulhu berbeda dengan kita. Aku tidak tahu bahwa ia bisa pada ranting sumber merasakan rasa apapun. Artinya, kita bahkan tidak tahu bau apa yang harus dihilangkan, kalau begitu sulit sekali. Kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Mungkin ini sudah takdir kita. Sebenarnya, bisa bersamamu aku mati tanpa penyesalan. Benar juga. Selama aku menjadi penguasa kota, aku bisa menyaksikan kebahagiaan yang luar biasa, juga tidak ada penyesalan. Kak Xiao, di kehidupan selanjutnya, aku masih ingin menjadi saudara denganmu dan Kak Han. Di kehidupan selanjutnya, aku pasti akan mempelajari literatur dengan baik. Cepat serahkan literatur itu pada orang yang dapat dipercaya. Tidak. Bicara tentang kehidupan selanjutnya masih terlalu cepat. Sebagai dewa masak, keterampilan yang paling harus dikuasai adalah menghilangkan bau. Hidangan yang baik tidak boleh dirusak oleh bau aneh dari bahan makanan apapun. Akhirnya aku tahu mengapa sistem memberiku hadiah satu set peralatan masak dewa. Item super ganda level S, alat koki dewa. Fungsinya bisa memasak makanan dari dimensi apapun, bisa menghilangkan bau aneh. Dari dimensi manapun, silakan gunakan alat ini untuk memasak sepuasnya. Kau tidak akan memasak akar asli, kan? Benar? Aku akan membuatnya rela memakan apa yang dia benci. Kak Han,
Coba apakah bisa digunakan? Bisa tolong kalian bantu aku mengulur waktu sebisa mungkin, serahkan pada kami. Aroma tanaman dengan sedikit bau lumpur rawa. Boleh saya coba? Jangan mencicipi makanan yang belum selesai dimasak koki. Enak banget. Kenapa dia bisa makan? Dia istriku. Ada masalah? Manusia, kalian sangat menarik. Hati-hati, dia akan mulai menyerang dengan ganas. Bang Xiao, jangan takut, kami tidak akan biarkan mereka mengganggumu. Imam besar. Apakah kemampuan ini tidak bisa mengembalikan orang yang sudah terkontaminasi menjadi seperti semula? Yue, Xiao Wei. Hanya dengan cepat menyegel Cthulhu, baru bisa menyelamatkan mereka. Semuanya. Yue. Semuanya, bertahan sedikit lagi. Aku pasti akan menyelamatkan kalian. Manusia, persembahan. Nikmati makanan terakhirmu dengan baik. Setelah dimasak, kekuatan tanaman sumber hilang. Ini apa? Tanaman sumber favoritmu. Polusinya hilang, aku berubah kembali, kita menang. Sungguh menang. Kita benar-benar menyegel Cthulhu. Xiao Jin, kamu kenapa? SSSD. Setelah aku bangun tidur, aku akan menikahimu. Apa katamu? Kamu sudah bekerja keras pahlawanku. Kak Xiao Nona besar kan sudah menerimamu? Kenapa masih melamar? Kamu tahu apa? Ini yang namanya formalitas. Memang tidak tahu ini kan tindakan yang berlebihan? Kakak hari ini akan memberitahumu sesuatu yang berguna, anak perempuan itu harus dibujuk. Kamu tidak bisa karena dia tidak minta apa-apa, lalu benar-benar tidak memberi apa-apa. Ingat baik-baik ya, nanti kalau cari pasangan, sangat berguna. Yue. Tidak baik. Lagi pula kamu, setiap kali kamu muncul, selalu ada hal buruk, kamu bisa tidak suatu hari bawa kabar baik. Maaf, Tuan Xiao. Katakan. Penguasa kota utara dan penguasa kota timur membawa orang masuk ke kota Zhaohui dan mengancam penduduk kota. Sekarang, semua orang tidak berani keluar. Ayo, lihatlah apa yang mereka mau.
Anak muda, kamu benar-benar sombong, berani membuat kami menunggu lama. Aku tidak melihatnya kalian punya hobi jadi perampok. Kami datang dengan itikat baik untuk bernegosiasi dengan kota Zhao Hui. Kenapa kamu bicara seenaknya? Kamu benar-benar malu-maluin bilang itikat baik saudara Xiao membantu kita melewati bencana. Kamu tidak bersyukur, ya sudah malah melakukan perbuatan binatang seperti ini, perang melawan Cthulhu, semua ikut berjuang, kota mana yang tidak menderita kerugian besar? Masa semua kredit hanya untuk dia seorang? Tanpa Xiao Jin, kamu pikir sekarang kamu masih bisa berdiri di sini bicara sama aku? Perang ini sudah berasal dari urusan pribadi antara dia dan pendeta putih. Kalau bukan karena dia Cthulhu juga tidak akan bangun, kamu bilang apa? Dan dia juga membunuh imam besar para pendeta putih. Kehilangan pemimpin sekarang tidak menjalankan tugas dengan baik. Setiap kota masih dalam kepanikan, dia yang bersalah malah selamat sendiri. Aku benar-benar salah lihat. Ternyata tidak melihat bahwa Tuan Wu juga begitu ambisius. Aku hanya menuntut keadilan. Kalau Tuan Wu merasa begitu benar, aku ingin dengar menurutmu aku harus ganti rugi bagaimana? Kamu sekarang bisa begitu sombong, hanya mengandalkan senjata aneh di tanganmu. Senjata-senjata itu adalah anugerah dewa untuk melindungi kita yang diberikan. Kamu memonopolinya adalah dosa, kamu benar-benar tidak tahu malu Tuan Lan, jangan berpura-pura suci, aku yakin kamu juga menginginkan barang-barang itu. Kamu begitu yakin aku akan memberikan barang-barang itu padamu? Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Aku tahu kamu hebat, tapi sehebat apapun kamu tidak bisa mengendalikan semua hal, kamu seharusnya tahu tambang batu bara. Kota Zhao Hui 80% berasal dari kota selatan, kan? Kehidupan di kota Zhao Hui selalu sulit, bukan hanya karena masalah polutan, tanpa tambang batu bara, musim dingin di kota Zhao Hui akan sulit. Jadi inilah alasan utama Tuan Lan bergantung pada orang lain. Tidak menyangka Wu Liu, pengkhianat itu, ternyata menjadi bahaya terbesar. Tuan Lan, penduduk kota Zhao Hui tidak sedikit. Apakah kamu akan membela orang yang menyebabkan perang ini, dan membunuh semua penduduk? Kamu ini memutarbalikkan fakta dan mengadu domba. Jika bukan karena saudara Xiao, kekuatan Baiki semakin besar, apakah kamu pikir kamu tidak akan menjadi korban Baiki? Bagaimana kamu bisa menjamin Xiao Jin tidak akan menjadi Baiki kedua? Saudara Xiao tidak serakah seperti itu. Kalau tidak, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Dia sekarang tidak mati kan? Siapa yang bisa menjamin dia sebelumnya tidak berpura-pura? Lalu apa yang kamu mau? Aku ingin kamu menyerahkan senjata di tanganmu, semuanya dan bagikan ke setiap kota. Kota selatan kami kaya akan sumber daya. Harusnya dapat senjata paling kuat, untuk menghindari masalah, di kemudian hari. Tentu saja, untuk memudahkan komunikasi antar kota, saya juga akan mengirim pasukan untuk menjaga kota Zhao Hui. Kota timur kami juga penting. Juga harus dapat senjata paling kuat. Tuan Jun, jangan buru-buru. Tuan Xiao memiliki banyak senjata. Pasti tidak akan mengecewakanmu, dan lagi. Menurutku, Tuan Xiao sebagai pemasok senjata, harus diawasi dengan ketat. Agar tidak mendatangkan malapetaka. Tidak kira kamu jelek, tapi pikiranmu indah. Jadi kamu tidak setuju? Bisa bertahan selama ini? Aku pikir kamu setidaknya punya otak. Hari ini aku lihat, kamu bahkan tidak sebanding dengan Jun Chong yang pintar itu. Apa kamu ingin penduduk kota Zhao Hui mati kedinginan? Apa karena aku terlalu baik sebelumnya, sehingga kalian salah pikir aku mudah diatur? Mau apa kamu? Aku beritahu kamu, jangan kira kami takut padamu. Jika kamu berani menyentuh kami, pasukan kota selatan dan kota timur akan segera menghancurkan kota Zhao Hui, karena kamu tidak punya muka. Aku malas bertele-tele denganmu. Jika kamu tidak mau bertransaksi batu bara secara normal, aku tidak keberatan menjadikan kota selatan sebagai vasal kota Zhao Hui. Jangan terlalu sombong. Hanya dengan dirimu sendiri, kamu bermimpi melawan ribuan tentara. Hati-hati, kau akan hancur lebur. Ribuan tentara? Saat invasi Cthulhu, pasukanmu lari tunggang langgang. Hanya sebuah kota kecil? Aku bisa membuatnya lenyap. Aku bisa membuatnya lenyap. Dari kamu, atau dari kamu, baik. Karena kata-kata baik tidak kamu dengar, maka tunggulah. Bahwa orang berbuat onar lalu mau kabur, kamu kira kota Zhao Hui tempat apa? Lan Yun, Xiao Jin adalah malapetaka. Kalau tidak percaya, kita lihat saja. Wu Liu selama ini diam saja. Tidak kira dia orang seperti itu. Menjadi penguasa. Sulit untuk tidak punya ambisi. Ambisi dia. Kenapa harus mengorbankan kakak Xiao untuk mewujudkannya? Betul? Dulu saat kakak Xiao mati-matian menyegel Cthulhu, kenapa dia tidak maju? Wu Liu tahu kemampuan Xiao Jin. Dia bersembunyi selama ini. Tidak mungkin hanya untuk membuat keonaran seperti ini.
Pasti ada trik lain. Yue benar. Aku juga merasa dia masih punya rencana cadangan. Maksudnya? Apalagi yang akan dia lakukan pada kakak Xiao? Konfrontasi hari ini, Wu Liu terus menekankan bahwa Xiao Jin akan menjadi baiki kedua. Awalnya aku kira dia waspada pada kakak Xiao, sekarang kupikir kembali, dia sengaja mengarahkan pikiran kami ke sana. Dia ingin kakak Xiao menjadi baiki kedua. Dampak yang ditimbulkan Baiki sangat besar. Sekarang banyak orang membencinya habis-habisan saat menyebut namanya. Jika Xiao Jin menunjukkan sikap ingin menjadi penguasa, kamu pikir orang-orang tidak akan takut? Lagi pula Xiao Jin sangat kuat. Begitu dia menekan dengan kekerasan, kita tidak punya ruang untuk melawan. Dalam situasi ini, Wu Liu tinggal maju memimpin pemberontakan, banyak orang akan mengikutinya, sudah keterlaluan. Kakak Xiao bukanlah orang seperti itu, tentu kita tahu dia bukan, tapi berapa banyak orang yang benar-benar mengenal Xiao Jin? Hanya dengan sedikit arahan, bibit kecurigaan akan segera meledak. Ada apa? Tidak baik, Tuan Kota. Sebuah tambang di kota selatan meledak. Ada apa? Xiao Jin, aku hanya ingin meminjam senjata darimu. Kamu tidak setuju? Ya sudah, kenapa kau menyerang tambang di kota selatanku? Tambangmu meledak? Datang ke Zhao Hui Cheng menangis meraung-raung. Jangan pura-pura bodoh. Tambang ini digali bersama oleh kota selatan dan Zhao Hui Cheng. Para pekerja yang tewas di dalamnya adalah orang Zhao Hui Cheng. Xiao Jin, sekarang kau memiliki kekuatan yang tidak manusiawi. Jika kau ingin paksa menduduki kota selatanku, aku tak bisa berkata apa-apa. Tapi kau bahkan tega pada penduduk kotamu sendiri. Benar-benar gila. Kami hanya ingin hidup tenang dan biasa. Kenapa kau harus mencelakai suamiku? Bukankah Tuan Xiao adalah pahlawan yang mengalahkan Cthulhu? Kenapa melakukan hal seperti ini? Untuk apa lagi? Demi kekuasaan, kan? Benar, semua orang ini sama saja. Kita hanyalah alat bagi mereka untuk bermain politik, Xiao Jin. Jika kamu menginginkan posisi kepala kota selatan, katakan saja terus terang, mengapa harus menyakiti orang tak bersalah? Aku rela menyerahkan jabatan kepala kota ini. Tidak kusangka kepala kota selatan ini begitu bijaksana dan berprinsip. Siapa tahu itu hanya akting, untuk kita lihat, meskipun kamu hebat, bagaimanapun, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, aku, Wu Liu, bersumpah di sini, asalkan Xiao Jin berjanji tidak akan menyakiti orang lagi, aku rela menyerahkan jabatan kepala kota selatan dengan kedua tangan ini, hanya memohon dia tidak lagi menyakiti warga kotaku. Akting tidak perlu sampai seperti ini, kan? Dia sudah bersumpah. Jangan serahkan jabatan kepala kota kepada tiran ini. Dia pasti tidak akan peduli hidup mati kita. Dia akan memperbudak kita dengan kejam. Kalau dipikir-pikir, Tuan Wu setidaknya adalah orang biasa. Tapi Xiao Jin berbeda, dia memegang senjata yang sangat kuat. Jika benar dia yang memerintah, kita hanya bisa pasrah di apa-apakan. Aku setuju dengan pendapatmu. Lagi pula Xiao Jin hanyalah seorang juru masak. Mana mungkin juru masak tahu mengelola kota, Xiao Jin. Meskipun kamu hebat, bagaimanapun, Kehilangan hati rakyat, tetaplah seekor anjing kehilangan rumah yang dibenci. Kalian terlalu keterlaluan. Dulu kakak Xiao mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan kalian. Kenapa? Kalian tidak bilang dia tiran saat itu. Saat dia melawan monster, dia begitu ganas, kalau bukan tiran, apalagi? Bicara omong kosong dengan mereka, tidak berguna. Kalau mereka punya otak, tidak akan semudah ini. Diperdaya. Karena Tuan Wu begitu bijaksana dan berprinsip, maka aku tidak enak menolak niat baikmu, selagi semua di sini, sebaiknya tanda tangani surat pengalihan jabatan. Kamu ingin aku menyerahkan jabatan kepala kota kepadamu? Bukankah kamu sendiri yang bilang, rela menyerahkan jabatan, untuk mendapatkan perdamaian bagi warga kotamu? Kenapa? Hanya omongan untuk membohongi orang? Tentu saja tidak, hanya bicara asal. Xiao Jin ini kok tidak mengikuti aturan main? Aku sudah memberinya posisi, dia malah naik ke atas. Karena tidak, kalau begitu tanda tangani. Xiao Yue, tolong siapkan kertas dan pena untuk Tuan Wu. Baik, aku segera ambilkan. Tunggu. Ada apa? Tuan Wu menarik janjinya? Juga ya. Jabatan kepala kota yang susah payah diduduki, mana rela diberikan begitu saja, sudah kubilang dia hanya akting. Para kepala kota ini tidak ada yang baik, tentu saja aku tidak akan menarik janji, tapi sebelum itu, bukankah kamu harus memberi penjelasan tentang tambang, suatu pertanggungjawaban? Suamiku mati sia-sia. Minta penjelasan kan? Aku berikan kepala kotamu datang tepat waktu. Xiao Jin mengandalkan kemampuannya seenaknya menindas rakyat biasa. Cepat, bicaralah yang adil.
Ada apa dengan kalian semua hari ini? Kenapa lihat aku aneh? Pahlawan, 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 pahlawan. Xiao Jin begitu hebat, orang-orang begitu mendukungnya, khawatirnya dia akan lebih dari kita para kepala kota wibawanya lebih tinggi, mau bagaimana lagi dia pahlawan seluruh umat manusia, khawatirnya nanti tidak ada yang bisa mengimbanginya. Maksud kepala kota Wu adalah jika dia benar-benar untuk rakyat, baiklah. Tapi jika demi kekuasaan, kita harus bersiap. Kamu mau bagaimana? Aku punya rencana mengenai ledakan tambang. Aku sudah melakukan penyelidikan. Kepala kotamu, kamu mau mengkhianati kami? Kepala kota Lan bicara begitu tidak benar. Kami hanya mengungkap kebenaran. Muan, kamu melakukan ini hati nuranimu tidak sakit? Aku, Muan, bersumpah. Setiap kata yang kukatakan hari ini semuanya benar-benar nyata. Tidak ada sepatah kata pun yang palsu. Benar, kepala kotamu selalu yang paling terpercaya. Apa yang dia katakan, pasti kebenaran. Aku dengar dari orang kota Barat Putra, kandung kepala kota Muan sendiri. Bersalah pun tetap dihukum selalu adil dan tidak memihak. Tidak mungkin melindungi pelaku sebenarnya. Aku percaya penyelidikan kepala kotamu. Jika pelaku sebenarnya ditemukan, aku ingin dia membayar dengan nyawanya. Lihat, kepala kota Lan, semua mengharapkan, semua menunggu penjelasan. Karena semua tidak keberatan, maka biar kepala kotamu yang mengumumkan kebenaran. Siapapun pelakunya harus menerima hukuman. Muan jelas-jelas disuap oleh Wu Liu mau menjebak saudara Xiao. Aku harus mencegahnya membuka gulungan ini. Tapi sekarang semuanya tertipu oleh mereka. Apapun yang kukatakan sudah percuma. Bagaimana kalau kita rebut dulu kertasnya? Jangan gegabah. Sekarang merebut malah bikin kita kelihatan bersalah. Jadi kau biarkan mereka memfitnahmu? Tenang. Belum ada kesimpulan. Setelah penyelidikan mendalam, ledakan tambang itu dipimpin oleh Wu Liu. Saya sudah menangkap pelaku pembakaran bersama anak buah. Dia adalah orang kepercayaan Wu Liu. Ini pengakuannya. Muan, kau berani mempermainkanku? Kau menyuruh orang kepercayaanmu membuat ledakan, dan menyebarkan rumor kemana-mana. Itu semua untuk menjatuhkan saudara Xiao. Omong kosong, aku tahu semua gerakanmu di belakang. Kau ingin memanfaatkanku untuk merebut reputasi saudara Xiao. Biar kau sendiri naik jabatan, aku jelas-jelas membantu kalian menghilangkan bencana. Kaulah bencana terbesar. Selama kau menjadi wali kota ini, di permukaan mengikuti beberapa negara kota besar, sebenarnya kau kecanduan intrik kekuasaan. Sudah lama kau punya niat jahat, aku tidak. Dia memegang kekuatan itu. Itulah bahaya terbesar. Setelah saudara Xiao datang, kehidupan di berbagai negara kota berangsur membaik. Hanya kota selatan, masih karena kau ngotot sendiri. Warga penuh keluhan. Kau memfitnah. Aku sepenuh hati demi kebaikan kota selatan. Aku punya surat petisi dari kota selatan. Ini semua karena warga kota selatan tidak tahan dengan penindasanmu, memintaku membantu mereka menandatangani untuk menggulingkan kekuasaanmu. Lihat baik-baik. Bahkan orang yang buta huruf berebut cap jempol di atasnya. Terlihat betapa gagalnya kau sebagai wali kota. Kalian menjebakku. Muan, kau menjebakku. Tuan Xiao membantu kota barat melewati begitu banyak kesulitan. Aku tidak akan pernah mengkhianatinya. Bahkan jika dia menginginkan kursi wali kotaku, aku rasa dia layak mendapatkannya. Kau gila. Wali kota yang baik tidak kau jalani, malah kau serahkan begitu saja. Orang sepertimu tidak akan pernah mengerti apa yang seharusnya dilakukan seorang wali kota. Kenapa dia, anak liar itu, bisa mendapatkan begitu banyak dukungan? Bukankah itu hanya karena dia punya kekuatan? Coba tebak kenapa. Dewa memberikan kekuatan padaku, bukan padamu. Karena kau tidak pantas. Kurung dia. Besok bawa ke kota selatan dan eksekusi di depan semua warga kota selatan. Kalian tidak berhak mengeksekusiku. Berhenti. Aku terhasut olehnya. Sebagai seorang wali kota, terus-terusan terhasut, tidak punya pertimbangan sendiri, kau juga tidak lebih baik, kurung semuanya. Besok giring ke kota timur, biarkan warganya memutuskan sendiri. Jangan tangkap aku tahu aku salah. Karena semuanya sudah begini, saya usul kita gabungkan semua kota biar saudara Xiao yang mengelola semuanya. Kamu benar-benar mau menyerahkan posisi wali kota? Dengan pimpinanmu, pasti kita semua bisa hidup lebih bahagia. Bagaimana menurut kalian? Setuju. Pendeta putih datang.
Hari apa ini? Kenapa pada ikut-ikutan? Mereka tidak mungkin mau melawanmu juga, kan? Tuan Xiao, akhirnya bertemu lagi denganmu. Kamu siapa? Yang di penampungan Baiki dulu, berpotensi jadi pendeta putih. Berkat kamu, aku bisa selamat. Sekarang aku sudah jadi pendeta putih. Pantas, kelihatan lebih berwibawa. Kalian mau ngapain? Mau bantu Wu Liu bikin onar? Bukan. Aku sudah berdiskusi dengan para pendeta senior. Kami semua sepakat. Tuan Xiao adalah pemimpin yang paling tepat. Takut Wu Liu berbuat jahat, jadi sengaja datang lihat apa yang bisa dibantu. Wu Liu dan Jun Chong sudah ditahan. Aku tahu Tuan Xiao hebat. Kami semua pendeta putih, mulai sekarang akan mengikuti perintah Tuan Xiao. Siap mengikuti perintah Tuan Xiao. Wu Liu sudah dieksekusi rakyat kota selatan. Semuanya rela tunduk padamu. Jun Chong dihajar warga kota timur, lalu diusir jadi buruh tambang. Pertama, sesuai permintaanku sebelumnya, selidiki dulu penduduk, keuangan, dan budaya setiap kota. Siap. Data itu ada catatannya di wali kota. Kenapa harus diselidiki ulang? Informasi wali kota cuma laporan dari bawah, bisa saja ada yang ngaku-ngaku. Harus kuasai semua situasi, secara menyeluruh, baru bisa selesaikan masalah rakyat dengan lebih baik. Kamu seserius itu? Mulai sekarang urusan rumah tangga besar kecil semua kamu yang atur. Apa sih yang kamu omongin? Dulu rencana lamaran dikacaukan Wu Liu, jadi belum sempat melamar dengan baik. Sekarang aku tanya serius, Yue, maukah kau menikah denganku? Bang Xiao, kabar baik? Maaf, ganggu. Balik sini. Ayo, kabar baik apa? Aku dan Kakak Han membawa pendeta putih untuk membersihkan sisa polutan. Tempat di mana sebagian besar polutan berkumpul, sudah kami bersihkan semua, sisa beberapa saja sudah tidak berbahaya lagi. Jangan lengah, harus kita bersihkan semua sumber polutan. Kami mengerti. Kak Xiao, kami menemukan banyak polutan yang belum pernah dilihat, semuanya sudah kami bawa kembali untukmu, ada di dapur belakang restoran dasar kamu yang rakus. Hehe. Aku cuma takut kamu lama tidak masak jadi pengen masak. Ayo, Yue, aku masakin kamu. Sudah lama tidak bertemu Bos Xiao. Kukira setelah Bos Xiao jadi pemimpin tidak akan datang lagi. Masa? Ini adalah markas revolusi pertamaku, kalian adalah teman pertamaku, kemanapun aku pergi, tidak akan melupakan kalian. Bos Xiao setia kawan. Hari ini aku traktir semuanya, nikmati saja. Wah. Ini adalah panci besar yang berjasa menutup ketulhu kalian. Beruntung hari ini. Kenapa menghela napas, Dik? Aku dengar dari Dik, Lihan, sekarang, polutan semakin sedikit, sebagian besar daerah sudah kembali normal, ini kan bagus? Sayangnya, nanti jadi tidak bisa makan masakan kreatif, Kakak Xiao. Iya, sayang sekali. Tidak lama lagi, kita tidak akan bisa makan polutan. Kalian terlalu berlebihan. Polutan juga punya harga diri, kan? Dulu Bos Xiao mengangkat pisau dan memotong saat memasak. Polutan juga tidak memberinya harga diri. Aku hanya merasa terharu. Dulu dikejar polutan kemana-mana, sekarang bukan hanya bercanda tentangnya, tapi juga jadi teman minum. Tenang saja, hari-hari ke depan akan semakin baik. Bos Xiao, cepat nikahi nona besar kita. Betul. Sejak perang besar, Nona kita selalu bekerja keras, membantumu. Berapa lama lagi, kau suruh dia menunggu? Tenang saja, tidak akan lama. Hahaha.